Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, untuk video yang kali ini adalah video yang sangat panjang karena saya akan melakukan perjalanan. Perjalanannya yaitu adalah yang pertama akan mengikuti tes P3K beserta pernak-perniknya. Jadi yang diceritakan di sini adalah di mana saya melakukan perjalanan yang sangat menyenangkan ya. Di samping saya akan menuju ke tempat saya ikut tes, di perjalanan saya menemukan banyak sekali pemandangan-pemandangan yang sangat indah gitu. Jadi jangan lupa ya untuk selalu tetap menjadi penonton serta pendengar, serta jangan lupa untuk like and subscribe di Robi Isnania Channel. Baiklah teman-teman, di sini sebelum saya pergi ke tempat saya pergi ujian, tidak lupa pagi-pagi sekali saya sudah bangun dari tidur dan segera siap-siap untuk berangkat ke tempat ujian. Nah, tidak lupa ya, saya sarapan pagi, kemudian saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar di dalam perjalanan nanti selalu dimudahkan dalam perjalanannya dan tidak terjadi kendala apapun. Ya, dalam perjalanan nantinya saya berpikir semoga saja nanti ya jalan yang saya lewati itu jalannya tidak terlalu becek dan kering, pokoknya lurus-lurus aja. Tetapi ketika saya melakukan perjalanan teman-teman, ternyata perjalanannya tidak semudah yang saya pikirkan ya, karena harus melewati beberapa lokasi yang memang harus memikirkan bagaimana strategi yang harus kita lakukan nantinya ketika melewati perjalanan tersebut. Karena apa ya, jalannya ini tidak terlalu becek juga, tapi ketika kita lewati licin, nah jadinya repot juga sih gitu, dan benar-benar harus harus tetap waspada ya, karena apa ya, ketika kita tidak jauh dari tempat kita lewat itu jalannya kering. Begitu kita deket dengan lokasi yang lainnya lagi yang kita lewati, ternyata jalannya dalam sekali lumpurnya. Jadi harus tetap berhati-hati dan waspada. Tidak lupa teman-teman, di sini dalam perjalanan saya tidak lupa nih mengecek-ngecek kira-kira ada pemandangan yang indah nggak ya di sekitar tempat yang kita lewatin ini. Nah, tidak lupa saya selfie, kemudian mengambil beberapa foto-foto yang menarik menurut saya yang bisa saya jadi abadikan di kenang-kenangan gitu ya. Perjalanan dilanjutkan ya, masih kita melewati di jalan-jalan yang sangat berbahaya yang kelihatannya dari jauh itu seperti baik-baik saja. Tapi ketika dilihat, jangankan dilihat ya, diinjak aja, bener-bener deh bikin kepleset. Apalagi motor saya ini seri bannya ini ban licin. Jadi kalau misalnya kita mau lewat tuh harus menyusun strategi yang sangat benar-benar, pokoknya benar-benar harus teliti ya, karena tempat yang akan kita lalui itu menentukan nasib kita ya. Jadi kalau kita salah menentukan pilihan, maka kita akan jatuh teman-teman, dan juga bakal kotor ya. Kotornya tuh luar dalam. Jadi meresap di situ ya. Ya, oke. Lanjut di perjalanan ini, saya berangkat dari rest area itu sekitar 60 km itu dari pukul 2 siang. Kemudian lanjut sampai di perjalanan tuh sampai sore ya. Karena apa? Jalan yang ditempuh itu sangat sulit banget ya, tidak bisa laju. Karena apa? Mungkin sekitar tidak sampai setengah kilo udah ada lagi jalan-jalan yang licin, kemudian berlumpur, serta kalau misalnya dia dilewati itu bener-bener dia bikin kita kesleyok sana kesini gitu bannya ya. Jadi kalau dibilang seru ya seru, tapi ya juga menderita sebenarnya. Walaupun melalui jalan yang sangat panjang dan juga melelahkan menurut saya sangat menikmati perjalanan tersebut, karena di perjalanan itu saya sangat terhibur oleh beberapa pemandangan yang sangat indah. Kemudian juga walaupun dalam melewati perjalanannya membutuhkan strategi-strategi jitu dalam melewatinya,
banyak banget masih pemandangan-pemandangan sangat indah seperti adanya pegunungan, kemudian masih banyak banget ya saya bertemu dengan hewan-hewan yang dibilang liar seperti monyet, kemudian binatang-binatang lain yang belum tentu kita bisa ketemu nih di dalam perjalanan gitu kan. Kemudian juga saya juga melihat ada banyak pemandangan seperti area-area persawahan, kemudian udaranya yang masih segar. Walaupun di zaman yang sekarang sudah banyak kendaraan, masih bisa kita menghirup udara yang sangat segar. Gitu ya teman-teman ya. Walaupun begitu, teman-teman, saya tetap menikmati pemandangan-pemandangan yang indah sejauh mana mata kita memandang, dan alangkah luasnya alam semesta ini, teman-teman, dan alangkah besarnya ciptaan Allah SWT ya, dan juga alangkah banyaknya kerusakan-kerusakan alam yang tadi diperbuat oleh manusia. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita ya teman-teman. Dan juga semoga pemerintah mendengarkan doa-doa saya. Semoga jalannya diperbaikin ya, supaya saya tetap bisa melewati jalan ini dengan aman dan nyaman serta dalam kondisi aman tentunya ya. Kita sudah hampir sampai di daerah lokasi yang perjalanannya itu nggak terlalu banyak jalan-jalan jeleknya ya. Tiba-tiba saya melihat pemandangannya sangat bagus banget. Wah, kayaknya ini sangat melegakan hati lah intinya. Melihat pemandangan ini saya jadi sedikit mengurangi beban saya dalam menjalani kehidupan ini ya. Jadi melihat sunset di sore hari itu bisa menyenangkan hati, bisa sedikit mengurangi beban-beban pikiran, beban hidup ya, terutama ya yang kita alami gitu. Jadi saya nggak lupa nih sedikit memfoto atau sedikit memposting serta menyimpan beberapa foto-foto pemandangan-pemandangan yang sangat menyenangkan ini, yang durasi waktunya itu nggak lama gitu loh untuk bisa ngambil sunset ini gitu loh. Jadi ya beruntung banget waktu di perjalanan saya bisa ketemu gitu loh, dan juga menambah semangat saya buat melanjutkan perjalanan saya ke tahap yang berikutnya. Selamat malam Bunda. Saya udah nemukan SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Ini lagi istirahat dulu di masjid. Jadi nggak tahu nanti kita mau tidur di mana. Jadi kita mau survei dulu tempatnya juga yang nyaman buat tidur, di jalan juga nggak apa-apa. Doainnya Bunda, nilainya Bu Robi juga tinggi seperti teman-teman yang lain. Amin. Wah. Gimana ini? Saya sudah cantik, udah mandi, udah sarapan, udah bersiap-siap ingin pergi ikut ujian PTKN. Lah, kok malah hujan? Saya tunggu-tunggu tambah deres. Ada apa nih gerangan ya? Semoga nanti tetap bisa sampai ke tempat ujian ya. Karena takutnya kalau hujannya terus-terusan dan waktu nggak sampai 10 jam ya takutnya ini banjir ya teman-teman ya. Takutan saya itu aja, jadi terobos aja ini kayaknya nih ya. Yang penting saya tetap bisa sampai ke tempat tujuan tanpa ada hambatan dan juga tidak terlambat intinya ya. Akhirnya teman-teman, saya sudah sampai di tempat saya ikut ujian. Rasanya jantung saya ini deg-degan dan copot. Tapi enggak ya, karena kalau copot ya itu namanya enggak ada kita ya. Tempatnya masih lengang, sepi. Saya berdoa kepada Tuhan semoga diberikan kelancaran dalam mengikuti ujian nanti.
Dan juga saya mohon doa restu dari teman-teman semuanya agar ketika saya menjalani ujian semuanya berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dan lulus tentunya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, selalu untuk mengikuti protokol kesehatan ya, yaitu ada 5M tuh ya. Di sela-sela mengikuti ujian maupun ada yang sudah mengerjakan ujian, ada sedikit sesi wawancara kepada peserta ujian P3K ya. Berikut kesan dan pesannya ya. Ini teman juga dari SP1 kebetulan ikut tes. Ikut tes apa Bu ya? Kalau boleh tahu siapa namanya? Iroh. Bu Iroh dari SP1 ngajarnya di mana Bu? Di SD 018. SD 018. Gimana tadi Bu kesan dan kesannya setelah mengikuti tes di dalam? Ngeredek Bu ya? Bukan ngeredek lagi. Ngeredek saya ketika sudah keluar. Hasilnya seperti ini. Oh gitu ya. Kita lihat hasilnya ya guys ya. Nih teman-teman ya. Perjuangan seorang guru itu luar biasa. Jadi tolong kalau kalian diajar sama guru kalian tolonglah hargai ilmunya itu yang sangat bermanfaat. Termudi semua. Soalnya beda memang sampai yang ya. Jauh dari kata yang saya perkirakan. Sangat luar biasa Bu ya. Kalau Pengalamannya luar biasa. Oke, mungkin itu aja Bu ya. Makasih Bu ya. Langsung pulang nih kan? Jadi di sini adalah tempat di luar ruangan ujian ya, dimana tempatnya sangat hening, kemudian sangat mencekam karena prediksi dari teman-teman itu dalam mengerjakan soalnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dan juga sangat di luar dugaan ya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang ingin kita harapkan. Tapi doa saya, termasuk saya juga yang mengikuti ujian ini, semoga saya terutama bisa lulus ujian P3K dan juga teman-teman seperjuangan dengan saya. Oke guys, ini akhirnya sudah hampir dari jam 2 sampai jam sekarang jam berapa ya? Jadi kita mulai dari jam 2, sekarang sudah jam 16.52 ya, 16.52. Mereka baru selesai semua hampir jam 5 ya. Mereka selesai semua dengan proses ujian yang sangat rumit karena mereka semua berharap sama satu hari tes ini, walaupun mereka sudah bertahun-tahun mengajar, ada yang baru, mereka sangat berharap sekali karena ini menentukan masa depan mereka di kemudian hari. Oke, nanti kita lihat bagaimana tingkat nilai yang didapat. Oke, mungkin situ dulu sementara. Thank you. Akhirnya Bro Bi udah selesai ngerjakan soal-soal ujiannya. Ya, dalam hati berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga nilainya bagus, tinggi, dan juga lulus ujian P3K ya. Sukses selalu. Tidak lupa saya panjatkan kepada Allah SWT agar saya selalu diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian dan juga diberikan nilai-nilai yang tinggi agar dimudahkan untuk diberikan kelulusan ujian P3K, teman-teman. Di perjalanan tidak ada yang menyangka sebenarnya, dan juga saya tidak tiba-tiba kendaraan saya itu pada saat saya perjalanan mau pulang, lagi-lagi ban motor saya bocor dua-duanya. Tetap beruntungnya saya menemukan lokasi yang tidak jauh dari tempat saya keluar dari tempat ujian. Itu ada bengkel di atas pegunungan ya, saya dorong motor, kemudian saya mencari di mana tempat bengkel terdekat ya, supaya motor saya bisa diperbaiki segera. Alhamdulillah saya ketemukan
Ya, bannya dua-duanya bocor. Jadi saya berhenti sebentar sampai saya selesai menunggu motor saya selesai diperbaiki, kemudian saya lanjut ke perjalanan yang berikut. Oke guys, ini sampai gelap begini. Alhamdulillah motornya selesai. Ini kita makasih sama bapaknya. Ini tempatnya ya. Oke, terima kasih. Makasih Pak ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita OTW pulang. Oke. Ini banyak kendaraan. Akhirnya saya bisa melanjutkan perjalanan saya karena motor saya sudah diperbaiki dan juga sudah diganti ban dalamnya oleh Bapak Bengkel. Terima kasih banyak ya Pak ya. Di perjalanan saya bertemu dengan Bang Toyib ya, Bang Toyib yang tidak pernah pulang-pulang. Akhirnya saya melewati perjalanan panjang lagi nih. Jadi sebelum sampai di rumah, sebelum saya sampai istirahat, ternyata di perjalanan pulang ke rumah saya menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan dan juga tiba-tiba ya. Karena dari pagi sebelum saya berangkat udah hujan deras, yang saya prediksikan itu diprediksi bakal banjir. Ternyata benar. Berangkatnya tidak kebanjiran, tapi pulangnya itu kebanjiran dalam. Jadi saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kendaraan saya bisa melewati rintangan lagi yang berikutnya. Yang pertama ban bocor tadi, kemudian sekarang melewat banjir yang sangat dalam. Ini lokasi daerah Pemuda ya, itu sepanjang jalan awal dari daerah Pemuda sampai ke lampu merah itu banjir sangat dalam sekali, dan itu udah ada sekitar ini ya. Saya ada semingguan ya di sini ya. Saya lihat memang banjirnya tuh yang sebelum saya lewat ini awalnya udah dalam. Kemudian ini agak surutan, kemudian ketambahan hujan dari pagi dalam lagi gitu ya. Yang penting saya tetap bisa melewatinya dan bisa sampai ke rumah dengan selamat ya teman-teman. Akhirnya dari subuh saya bergegas menuju ke tempat saya mau pulang ya, daerah Tenggarong. Jadi pagi-pagi sekali setelah sudah terlihat jalanan itu udah mulai terang ya, walaupun udah subuh-subuh saya mulai bergegas berberes-beres ya untuk melakukan perjalanan pulang. Dan di perjalanan juga saya menemukan pemandangan yang sangat indah ya teman-teman ya. Pemandangannya di situ cuacanya sangat cerah banget ya, jadi nggak berbeda dari awal sebelumnya. Saya kemarin-kemarin itu sempat hujanan ya, rintik-rintik. Yang ini benar-benar cerah cuacanya ya. Rute perjalanan saya tadi dari Samarinda itu untuk bisa menuju ke penyeberangan Tenggarong itu saya melewati yaitu daerah Sempaja. Kemudian saya potong jalan terus melewati Gunung Sampah, terus sampai ke daerah Jembatan Tenggarong ya situ ya. Dan melanjutkan perjalanan lagi dari Jembatan Tenggarong itu ke penyeberangan ya untuk menuju ke rumah saya. Nah, sampai saya turun dari perahu kecil ya. Perahu kecilnya itu saya langsung melanjutkan perjalanan saya untuk ke SP ya. Jadi saya lewat lagi di situ udah hampir sampai ya perjalanan saya. Kemudian juga perjalanannya alhamdulillah mulus-mulus aja. Cuacanya juga tetap masih cerah alhamdulillah. Intinya untuk perjalanan kali ini saya merasa happy, bahagia banget walaupun banyak kendala yang sudah saya alami ya di waktu perjalanan saya mengikuti ujian. Kemudian setelah saya mengikuti ujian, harapan saya dari perjalanan panjang ini clue-nya adalah saya lulus ujian P3K, dan juga saya berdoa kepada Tuhan semoga diberi kelancaran dalam perjalanan pulang nyampe ke rumah. Dan tidak lupa saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang sudah memberikan saya keluarga besar dan keluarga kecil saya yang selama ini tetap terus menemani saya dalam suka dan duka. Dan juga terima kasih saya yang sangat dalam kepada teman-teman saya semuanya yang sudah menemani saya hingga belasan tahun bersama saya
untuk menjadi keluarga besar dan kecil dan juga teman terbaik saya dalam melewati semua halangan rintangan dalam kehidupan. Saya bisa kuat seperti ini karena kalian semua. Terima kasih saya yang sangat besar yang tidak bisa saya wujudkan dengan hal apapun. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mendukung saya dari awal sampai akhir ini. Saya sampai sekarang saya bisa menjadi seseorang yang sangat berguna bagi semuanya. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk terus menonton serta like, komen, dan subscribe serta memberikan komentar-komentar yang positif dan juga yang sangat ini membangun untuk saya agar saya terus tetap semangat membuat video-video yang berikutnya. Oke.